Social audit, solusi state capture corruption, dan bentuk peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dalam sistem e-katalog. Di tengah digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa, praktik korupsi ternyata masih ditemukan celahnya. Penelitian ini menyoroti bagaimana state capture corruption terjadi dalam sistem e-katalog dan bagaimana social audit menjadi mekanisme partisipatif masyarakat serta dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hasil riset menunjukkan bahwa celah korupsi muncul karena beberapa faktor struktural. Pertama, peran pejabat pembuat komitmen atau PPK yang memiliki kewenangan besar dalam perencanaan dan pelaksanaan e-purchasing seringkali tidak diimbangi dengan pengawasan langsung dari unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ. Kondisi ini melemahkan prinsip check and balances dan membuka ruang kolusi dengan penyedia. Kedua, kurangnya transparansi transaksi dalam e-katalog. Walau masyarakat dapat mengakses daftar produk, data seperti riwayat negosiasi harga dan proses pembelian tidak terbuka untuk publik. Akibatnya, peluang markup dan praktik tidak wajar tetap tinggi. Dari hasil wawancara yang mewakili lembaga pemerintah, pengawas, vendor, dan masyarakat sipil, mayoritas sepakat bahwa social audit memiliki potensi kuat untuk menekan praktik korupsi dalam e-katalog. Social audit dinilai mampu mendorong keterbukaan data, menciptakan harga yang lebih wajar, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Namun, persepsi itu tidak tanpa tantangan. Beberapa narasumber dari lembaga negara masih menunjukkan sikap skeptis terhadap pelaku social audit. Sementara, aktor masyarakat sipil menyoroti keterbatasan akses data dan potensi risiko kriminalisasi pelapor. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi social audit harus dibangun di atas kepercayaan dan mekanisme perlindungan yang jelas. Berdasarkan hasil analisis SWOT, riset ini merumuskan 3 tahap utama mekanisme social audit dalam sistem e-katalog. Pertama, tahap pra-transaksi. Pemerintah perlu membuka daftar calon produk dan vendor sebelum penayangan resmi, dengan ruang bagi publik untuk memberikan masukan atau keberatan melalui kanal digital terbuka. Kedua, tahap transaksi. Social audit berperan dalam memantau log perubahan harga, riwayat negosiasi, dan profil instansi pengguna. Data ini menjadi sumber deteksi dini terhadap indikasi penyimpangan atau ketidakwajaran transaksi. Ketiga, tahap pasca transaksi. Diperlukan dashboard publik yang menampilkan ringkasan transaksi per instansi meliputi total nilai pembelian, konsentrasi vendor, dan anomali yang belum ditindaklanjuti. Hasil audit ini kemudian diintegrasikan ke mekanisme tindak lanjut formal melalui inspektorat dan lembaga pengawas. Secara praktis, social audit berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai katalis reformasi governance digital di Indonesia. Riset ini menunjukkan bahwa integrasi social audit ke dalam sistem e-katalog bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan kolaborasi antara negara dan masyarakat, kita bisa menjadikan pengadaan digital bukan lagi ruang bagi korupsi, melainkan cermin baru tata kelola yang bersih dan partisipatif.